jalan dengan terang Yesus, menyebarkan kebahagiaan dan sukacita. Kesaksian hidupnya membawakan tawa dan canda. Ia telah mendatangkan makna asli dan yang mereka sebut Natal. Tetapi terkadang lebih mudah mengubah hati seseorang yang tak dikenal karena tiada kebencian yang tertanam di hati. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus dilakukan Nara untuk mengubah mereka? Tidak ada yang tahu. Hanya Nara yang akan tahu harus bagaimana. Peduli apa kamu? Nyusahin aja kamu setiap hari. Jangan lupa bayar kamu ya. Nanti kamu nggak bisa dikabarin lagi. Pulang harus jam 10. Ingat. Gimana? Lupa akan waktu, Nara tak sengaja berbincang sampai jam 9:50. Dengan terburu-buru, ia pun memesan taksi online. Halo mas, di pinggir aja ya, saya udah di pinggir jalan kok. Maaf ya, aku terlambat. Nara, kamu gimana sih? Mama baru tahu dari wali kelas kamu. Katanya kamu hampir remet semua ulang kamu. Kamu tuh bisa nggak kerja yang benar? Ini kenapa? Saya gak mau kamu ada di rumah ini. Kamu cuma bisa nyusahin kita aja. Seharusnya kamu pulang lebih cepat. Pak, tapi kan Nara juga anak papa. Bapak jangan berikan aku terus sama kakak. Kok kamu bisa sih gak peduli sama kakak kamu? Kamu jangan sok-sokan ke gereja. Tuhan kamu gak bisa apapun. Tuhan kamu aja gak bisa selamatin anak saya. Keluar kamu atau saya pukul kamu. Pak, aku tahu aku gak berguna. Tapi Bapak jangan selalu nyalain Tuhan Yesus. Aku selama ini dibimbing buat ngelewatin semua siksaan yang Bapak buat di rumah. Aku udah coba sebaik-baiknya, tapi Bapak gak mau dengerin aku. Terus kakak kamu dapat apa? Dia selamat gak dia? Habis doa panjang lebar, selamat gak dia? Walaupun Ariel sudah lama pergi, setiap 22 Desember, Vicky dan istrinya Maria pergi ke gereja untuk mendoakannya. Vicky tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi ia melakukan ini semua hanya untuk putri pertama dan kesayangannya, Ariel. Loh, pendeta Esther? Iya benar sekali. Kalian ibu Maria dan Pak Vicky ya? Benar, ibu siapa ya? Saya seorang pendeta juga di sini. Dan saya sempat kenal dengan anak bapak dan ibu namanya Nara kan? Iya. Oh iya, kalau boleh tahu kalian datang ke sini buat doain siapa ya? Oh, kami kesini buat mendoakan mendiang putri kami yang meninggal karena penyakit. Oh, namanya siapa? Ariel. Wah, saya pernah dengar tentang dia. Oh iya, dia pernah berbincang dengan saya juga. Katanya dia berkeluh kesah juga sih sama saya. Katanya orang tuanya hanya memakai adiknya Nara untuk melakukan operasi terus-menerus mengambil organnya untuk kakaknya Ariel itu. Emang iya? Sejujurnya saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga saya tidak merasa bersalah kalau saya membuat dosa atau berbohong. Dan juga saya hanya menggunakan Nara untuk sebagai cadangan organ. Oh iya sih, saya mengerti. Setiap manusia memang mengambil kesempatan apapun untuk membuat jalan keluarnya sendiri. Saya ngerti sih, tapi kalau buat anak jadi spare part itu salah loh Pak, Bu. Makasih ya Ibu Pendeta, tapi kami nggak perlu nasihat Ibu. Ibu nggak usah tahu deh sama keluarga kita.
Kami permisi. Di samping itu, Nara sedang sibuk duduk di rumah bermain dengan ponselnya. Ia menunggu sang papa dan mama untuk kembali dari gereja. Keseharian Nara memang sangat membosankan. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba sang abang pulang. Aduh, capek banget kerja hari ini. Nara boleh cerita gak bang? Cerita apa? Tentang papa sama mama. Gue capek. Bang, tapi Nara belum bantuan abang. Udah gue bilang gue nggak bisa. Lu denger gak sih? Tapi Nara butuh bantuan abang. Ya gue nggak peduli. Bang, Hati Nara seperti ditusuk oleh belati. Hatinya hancur dan lemah. Ia tak bisa menahan air matanya. Semua harapannya hancur berantakan. Ia lemah dengan keadaannya. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Hari-hari telah berlalu. Nara sedang berjalan seorang diri. Ia merenung, menatap ke segala arah, namun tatapannya hampa. Tak ada makna dari tatapannya. Saat masih sibuk dengan kesedihannya, tiba-tiba ia mendengar suara mobil yang mengklakson dengan sangat keras. Ia tak bergerak, ia diam. Kalau ia tertabrak, apakah ada yang peduli? ada korban kecelakaan. Halo, di sini ada korban kecelakaan. Boleh tolong kesini gak? Apakah benar ini dengan orang tua dari Nara? Nara, Nara mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh mobil. Sekarang otaknya mengalami cedera akibat terpental. Kemungkinan besar Nara tidak selamat. Tetapi jika dia selamat, otaknya sudah pasti mengalami gangguan. Maria terdiam. Walaupun ia terkesan cuek dan tidak peduli kepada Nara, namun di lubuk hati terdalamnya ia masih merasa ia ada di Nara. Berbeda dengan Vicky, ia malah merasa terbebani oleh perhatian sang anak. Nyusahin aja ini anak. Saya permisi. Setelah mereka pulang, Maria duduk di sofa. Ia termenung. Vicky menghampiri dan duduk di sebelahnya. Kamu kenapa? aku gak apa-apa. Sayang, tolong beresin kamar Nara ya. Aku capek. Ya udah, aku beres-beres dulu ya. Keesokan harinya, Vicky melihat buku harian milik Nara, dan dia menyadari bahwa selama ini Nara sudah melihat Tuhan Yesus. Vicky baru menyadari bahwa sosok Tuhan Yesus itu nyata. Wah, ternyata Tuhan Yesus beneran ada. Sejak dulu Nara sudah lihat Tuhan Yesus sebelum saya. Masa tidak pernah lihat Tuhan Yesus? Vicky mulai mencari-cari tentang Tuhan Yesus sampai ia mendatangi pendeta untuk menanyakan tentang kebenaran firman. Akhirnya, ia sudah menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu nyata, bukan sekedar dongeng belaka. Ma, kita udah lama gak jalan. Jalan-jalan yuk. Ayo. Namun bukan ke taman atau ke tempat
Vicky malah mengajak Maria ke gereja. Keheningan pun memenuhi ruangan. Hanya nafas berat yang terdengar. Di tengah gereja, Maria dan Vicky berdiri memandang kursi kosong. Kursi yang dulu ditempati oleh Nara. Bu, kami hanya ingin Ariel untuk hidup lagi. Tapi siapa yang ingin Nara hidup? Dia itu lahir dari keadaan, bukan karena mau. Aku dengar. Aku selama ini pura-pura gak peduli sama Nara. Jadi, kamu selama ini? Aku sayang sama adekku mah. Ini kedua kalinya aku kehilangan saudaraku. Ali mengusap air matanya dengan terburu-buru, seperti berharap bisa menghapus rasa bersalah yang sudah menempel terlalu lama. Kamu kenapa gak pernah bilang? Kamu berapa sekarang? Karena yang paling sakit bukan karena dia meninggal, tapi karena dia ingin membuat kalian percaya kepada Tuhan Yesus melalui kelahiran Tuhan Yesus. Sudah, yang lalu nggak bisa diubah lagi. Tapi kalian bisa berhenti merusak ke masa depan. Perlahan, Vicky pun meraih tangan Maria. Ali berdiri di samping mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdoa bersama sebagai keluarga. Meskipun terlambat, tetapi akhirnya mereka menjadi keluarga yang lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu, makasih ya sudah menyadari kami. Kami sama ini salah. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.